saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai UMKM bawang goreng yang pemilik Ibu Hamidah. Saya sendiri Anggi, kemudian ada Anissa Khairi, dan yang satunya Safira Utami. Akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Safira. Pengertian UMKM yang pertama ada usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua ada usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga ada usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Adapun kriteria UMKM yang pertama ada kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua ada kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah kriteria usaha menengah. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan dari 2.500.000 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Pengertian bawang goreng. Bawang goreng adalah bawang merah iris yang digoreng hingga berwarna keemasan dan renyah. Bawang goreng ini adalah bumbu tabur yang lazim digunakan sebagaimana garnish, pelengkap atau penyedap yang ditaburkan di atas aneka masakan Indonesia. Di luar negeri ada sejenis makanan yang mirip, yaitu fried onion atau bawang bombay goreng. Tidak menggunakan bawang merah, tetapi menggunakan bawang bombay yang lebih besar. Adapun sejarah usaha bawang goreng. Industri Bagorkyu merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian seperti bawang merah menjadi bawang goreng. Pembuatan bawang goreng ini saya namakan Bagorkyu dengan menggunakan modal awal yang merupakan modal sendiri sebesar 10.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Dengan modal tersebut dan keahlian yang dimiliki sehingga industri ini masih tetap bertahan dan bersaing dengan industri-industri lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anggi.
Baik, saya lanjut. Berdirinya industri ini dimulai dari banyaknya peminat bawang goreng sebagai bahan penambah rasa gurih dan aroma pemancing selera yang ditaburkan di atas masakan. Bahkan bawang goreng ini sudah menjadi buah tangan yang wajib dibawa oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Brebes. Melihat peluang tersebut, maka kami mencoba membuat usaha bawang goreng yang diberi nama Bagorkyu. Kemudian ada profil usaha. Nama perusahaan yaitu Bagorkyu. Kemudian jenis usaha bawang goreng. Alamat perusahaan yaitu Desa Lungragi, RT 5 RW 7, Kecamatan Blakamba, Kabupaten Brebes. Kemudian ada nama pemilik yaitu Ibu Hamida atau Ibu Ida. Alamat pemilik Desa Lungragi, RT 5 RW 7, Kecamatan Blakamba, Kabupaten Brebes. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Usaha bawang goreng ini memiliki jaringan distribusi seperti memiliki banyak reseller. Kemudian bahan baku berkualitas tinggi menggunakan bawang merah yang berkualitas tinggi. Dan bahan-bahan lainnya dapat menjadi kekuatan bagi usaha bawang goreng ini yang dapat meningkatkan produk. Kemudian produksi hemat biaya karena bahannya langsung diambil dari petaninya. Kemudian ada loyalitas pelanggan yang kuat atau mempunyai pelanggan setia. Dari pelanggan inilah usaha bawang goreng bisa tersebar ke konsumen baru. Kemudian ada kelemahan. Beberapa kelemahan usaha bawang goreng sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha bawang goreng ini hanya ketergantungan pada suatu produk, yaitu hanya bawang goreng yang tidak memiliki produk turunan. Kemudian usaha bawang goreng ini memiliki keragaman produk yang terbatas walaupun ada jenis-jenis bawang goreng, itu pun hanya beberapa jenis varian bawang goreng saja. Hal ini membuat kurang tertariknya para konsumen baru. Kemudian kurangnya inovasi dalam hal ini usaha bawang goreng belum bisa mengembangkan inovasi baru seperti pemasaran yang masih belum menggunakan media sosial, model kemasan seperti penjualan pada umumnya. Next. Kemudian ada volume produksi dalam 1 tahun. Produksi bawang goreng dalam ukuran 1 kg. Yang pertama yaitu bawang goreng jenis original. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu bawang dengan membutuhkan biaya per kilo 84.000. Kemudian minyak membutuhkan biaya dengan 35.000. Kemudian tepung beras dengan biaya 8.000. Kemudian gas LPG dengan biaya 5.250 rupiah. Kemudian ada biaya karyawan per 3 kg itu 30.000. Kemudian ada bawang goreng jenis teri dengan bahan yang pertama bawang dengan membutuhkan biaya 84.000. Kemudian minyak jumlah 250 gram dengan harga 3.500. Kemudian ada tepung beras jumlah 1 kilo dengan harga 8.000. Kemudian gas LPG 250 gram dengan harga 5.250. Kemudian ada bayaran untuk karyawan per 3 kg dibayar dengan jumlah 30.000. Kemudian ada garam daun dengan jumlah 50 gram dengan harga 1.000. Kemudian ada kemudian ada ikan teri dengan jumlah 5 gram dengan harga 8.000. Kemudian ada bawang goreng jenis rasa gurih dengan jumlah kebutuhan bahan yang pertama itu bawang dengan jumlah 3 kilo dengan harga 84.000. Kemudian ada minyak dengan jumlah 250 gram dengan harga 3.500. Kemudian ada tepung beras dengan jumlah 1 kg dengan harga 8.000. Kemudian ada gas LPG dengan ukuran 750 gram dengan harga 5.250. Kemudian ada karyawan per 3 kg itu dengan harga 30.000. Kemudian ada garam daun 250 gram atau 50 gram dengan harga 1.000. Kemudian penyedap rasa
Satu rancang itu dengan harga 2.500. Kemudian ada jenis bawang goreng rasa pedas. Yang pertama itu dengan bahan bawang mentah dengan jumlah 3 kg dengan harga 84.000. Kemudian minyak dengan jumlah 250 gram dengan harga 3.500. Ada tepung beras dengan ukuran 1 kg dengan harga 8.000. Kemudian ada gas LPG 250 gram dengan harga 5.250. Kemudian ada karyawan dengan hitungan per 3 kg dengan harga 30.000. Ada garam daun 1.000. Kemudian ada cabai kering dengan jumlah 250 gram dengan harga 15.000. Lanjut. Kemudian ada volume produksi dalam 1 tahun. Kemudian produksi bawang goreng tadi kan dengan ukuran 1 kg, sekarang dengan ukuran 250 gram per piece atau per toplesnya. Yang pertama jenis bawang original dengan bahan bawang mentah dengan biaya 21.000. Kemudian minyak dengan biaya 875 rupiah. Kemudian tepung beras dengan biaya 2.000. Gas LPG dengan biaya 1.312. Kemudian biaya karyawan 7.500. Kemudian ada biaya toples 2.500. Jadi total untuk biaya produksi, jumlah biaya produksi untuk jenis original itu sejumlah 35.187. Kemudian ada bawang goreng jenis gurih. Yang pertama bahannya yaitu bawang mentah dengan biaya 21.000, berminyak 875 rupiah. Kemudian ada tepung beras dengan biaya 2.000. Kemudian gas LPG dengan biaya 1.312. Kemudian ada biaya karyawan itu dengan biaya 7.500. Kemudian biaya toples 2.500. Ada bahan garam daun 250 gram dengan biaya 250 rupiah. Kemudian penyedap rasa dengan biaya 625 rupiah. Jadi total untuk membuat bawang goreng jenis gurih ini membutuhkan biaya 36.062 rupiah. Kemudian bawang goreng jenis teri. Yang pertama bahannya itu bawang mentah dengan biaya 21.000. Kemudian minyak dengan biaya 8.875. Kemudian tepung beras 2.000. Kemudian gas LPG 1.312 rupiah. Kemudian ada biaya karyawan per kilo itu 7.500 dengan biaya toples 2.500. Kemudian bahan garam daun 250 gram 250 rupiah. Kemudian ada ikan teri 2.000 rupiah. Jadi total untuk membuat biaya untuk membuat bawang goreng jenis teri ini totalnya itu 37.437 rupiah. Kemudian untuk jenis pedas ini yang pertama bahannya itu bawang goreng mentah sama 21.000. Kemudian minyak 8.875. Kemudian tepung beras 2.000. Gas LPG sama 1.312 rupiah. Kemudian biaya karyawan 7.500. Kemudian toples sama 2.500. Kemudian ada garam daun dengan biaya 250 rupiah. Penyedap rasa ada langsung cabai kering dengan biaya 3.250. Jadi untuk membuat bawang goreng jenis pedas ini membutuhkan biaya 39.187 rupiah untuk per toplesnya dan ukuran 250 gram. Kemudian ada produksi bawang goreng dengan ukuran 200 gram. Yang pertama jenis original membutuhkan bawang mentah dengan biaya 16.800.
kemudian minyak 700, kemudian tepung beras 1.600, kemudian gas LPG 1.050 rupiah, kemudian biaya karyawan 6.000, kemudian pouch untuk mengemasnya itu biayanya 480 rupiah. Jadi total untuk membuat bawang goreng jenis original ini dengan ukuran 200 gram itu mencapai 26.630. Kemudian ada bawang goreng jenis gurih, yaitu membutuhkan bahan seperti bawang mentah dengan biaya 16.800, kemudian minyak dengan jumlah 700, dan ada tepung beras 1.600, kemudian ada gas LPG 1.050 rupiah, kemudian ada biaya karyawan 6.000, kemudian ada biaya pouch untuk pengemasan 480, kemudian ada biaya garam daun 125 rupiah, kemudian ada penyedap rasa dengan jumlah 500 untuk membuat bawang goreng jenis gurih ini dengan ukuran 200 gramnya ini membutuhkan biaya 27.255 rupiah. Kemudian ada bawang goreng jenis teri, itu dengan bahan bawang mentah sama 16.800, minyaknya sama 700, tepung berasnya 1.600, gas LPG 1.050, kemudian ada biaya karyawan sama 6.000, kemudian potnya 480 rupiah, kemudian garam daunnya 200 rupiah, dan yang terakhir ikan teri dengan biaya 1.600 rupiah. Kalau untuk membuat bawang goreng jenis teri ini dengan ukuran 200 gramnya itu membutuhkan biaya 28.430 rupiah. Kemudian yang terakhir bawang goreng rasa pedas. Yang pertama membutuhkan bahan bawang mentah, yaitu dengan biaya 16.800, kemudian minyak 700 rupiah, kemudian tepung beras 1.600, kemudian gas LPG 1.050, kemudian biaya karyawan itu 6.000, untuk biaya posnya itu 480, kemudian garam daun 125 rupiah, dan yang terakhir cabai kering itu 3.000. Jadi total untuk membuat bawang goreng jenis rasa pedas ini dengan ukuran 200 gram itu membutuhkan biaya 29.755 rupiah. Harga jual bawang goreng dengan ukuran 250 gram ini dengan harga 40.000. Kalau untuk harga jual bawang goreng untuk ukuran 200 gram dengan harga 35.000. Kemudian akan dilanjut oleh Vanessa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang volume produksi bawang goreng dalam 1 tahun, biaya variabel. Bulan produksinya itu dari Januari sampai Desember. Nah, kalau total produksinya itu total dalam 1 bulan itu berapa unit. Nah, untuk total pengeluarannya itu dalam total produksi itu seluruh total pengeluarannya itu berapa. Terus untuk 250 gram sama 200 gram itu alokasi dari total produksinya. Nah, misalkan gini, pada bulan Januari itu kan total produksi itu 1.230. Nah, total pengeluarannya itu 36.022.750. Nah, jadi itu 36.022.750 itu total keseluruhan dari penjualan produksi 1.230 unit. Nah, 1.230 unit total produksi itu di dalamnya ada 280 pouch 250 gram yang diproduksi dan 950 unit yang diproduksi untuk 200 gram bawang merah. Nah, sedangkan untuk Februari sampai dengan Desember perhitungannya juga sama, pembacaannya juga sama.
Sedangkan total dalam 1 tahun itu total produksinya senilai 12.264. Nah, total pengeluarannya seperti pada slide juga, dan untuk bawang goreng selama 1 tahun yang 250 gram itu selama 1 tahun 4.424 yang dibuat. Nah, untuk yang 200 gramnya itu 7.840 yang dibuat atau diproduksi. Totalnya udah ada. Sekarang dilanjutkan volume penjualan selama tahun 2021. Oke. Pada bulan Januari misalkan total penjualannya itu 1.140, pendapatannya seperti di situ. Nah, pendapatan ini sudah tercantum semuanya di laporan di keuangan yang ada di laporan. Nah, 1.140 itu terdiri dari 250 gram 900 pieces dari 250 gram dan 240 pieces dari 200 gram. Nah, semuanya seperti itu. Di total produksinya itu 12.189. Biaya tetap dalam 1 bulan. Nama alat. Ini jadi nama alat itu kan biaya tetapnya wajan, spatula, ember, pisau cutter, perajang bawang, timbangan digital, spinner, kompor, saringan, cepon plastik, baskom, etalase. Nah, harga satuannya seperti pada di slide. Jumlah satuannya juga seperti pada di slide, dan totalnya itu berasal dari jumlah satuan dikali dengan harga satuan. Nah, untuk bulannya itu masa penyusutan dari alat-alat itu. Misalkan wajan, masa penyusutannya itu 36 bulan atau 36 bulan. Maka total variable cost-nya itu ini kan dalam 1 bulan. Maka 600.000 dibagi 36, totalnya sama dengan 16.666,67. Nah, dijumlah seluruhnya jadi 226.250. Itu biaya tetap dalam 1 bulan. Oke, selanjutnya adalah perhitungan BEP menggunakan persamaan biasa. Nah, di sini itu akan dibagi BEP bawang goreng yang 250 gram dan BEP bawang goreng yang 200 gram. Oke, pertama itu membahas tentang BEP bawang goreng 250 gram. Nah, diketahui harga jual per pieces yaitu 40.000. Rata-rata biaya variabel per pieces 36.969. Jadi ini rata-rata diambil dari seluruh jenis-jenis bawang goreng, variasi bawang goreng yang dibagi dengan jumlah totalnya bawang goreng. Biaya tetap sehari yaitu 7.542 dan BEP unit bawang goreng yaitu 250 gram untuk 250 gram. Rumusnya yaitu harga jual per pieces kali X itu yang dijual itu yang saat penjualan saat BP sama dengan biaya variabel per pieces kali X. X itu berapa unit sih biar mencapai BEP-nya itu ditambah biaya tetap sehari. 40.000 itu kan harganya, 40.000 X dikurangi ini pindah ruas, jadi tadinya yang plus jadi min. 36.696 X sama dengan 7.542. Oke, setelah itu kan hasilnya setelah pengurangan kan 3.031 X sama dengan 7 Rp 7.542. Jadi X-nya adalah 2,4882 dan sekian. Artinya X bisa sama dengan 2 pieces atau X bisa sama dengan 3 pieces. Tapi
semestinya sih 3 pieces, soalnya kalau contohnya setidaknya bisa mendapatkan untung dari bener yang harga BEP-nya itu sendiri, unit BEP-nya itu sendiri. Oke, sekarang BEP rupiah bawang goreng 250 gram. Jadi itu rumusnya gampangnya itu pakai substitusi. Nah, rumusnya itu sama seperti yang waktu BEP unit. Nah, akan tetapi X-nya itu disubstitusikan dengan hasil nilai X-nya itu yang 2,4882 sekian. Terus hasilnya sama dengan 99.531,50775 rupiah. Selanjutnya BEP bawang goreng 200 gram. Perhitungannya sama cara-caranya. Nah, untuk totalnya yaitu X-nya sama dengan 1,080 sekian. Artinya X bisa sama dengan 1 pieces ataupun X bisa sama dengan 2 pieces. Sedangkan BEP rupiahnya yaitu 37.807,2 sekian.